Baik, cek-cek dulu ya. Saya cek dulu suara saya. Kira-kira kalau misalnya ada kendala, Bapak Ibu bisa langsung di kolom chat dulu. Ini mungkin Pak Junaidi mungkin bisa dibantu oleh admin. Suaranya mungkin nggak bisa keluar. Atau bisa menggunakan headset Pak Junaidi untuk bisa mendengarkan suara saya. Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, diberikan kemampuan, kemudahan, dan juga diberikan apa namanya waktu kesempatan yang sangat luar biasa sekali untuk bisa mengikuti materi hari ini. Izin suara saya kecil. Oke, saya coba tidak memakai headset dulu ya. Cek suara saya gimana? Ya, cukup jelas Pak Ji. Cukup jelas. Lebih baik pakai Iya. headset atau tidak? Lebih baik pakai Bagus headset yang yang ini. lain. Bisa aja di Bagus yang ini ya. komentar. Di kalau di kalau baik Oke, baik. siap, baik gitu. Oke, baik. Teman-teman semuanya yang berbahagia, eh, kalau boleh tahu ini teman-teman ini dari mana saja sih? Boleh di kolom chat dulu. Kemudian juga nanti disampaikan juga profesinya saya ini sebagai apa, gitu kan ya? Apakah sebagai seorang pengusaha, business owner, atau sebagai seorang trainer? Yuk kita malam hari ini kita saling perkenalan dulu. Nanti kita perkenalkan eh, malam hari ini seperti apa sih kayak gitu. Yuk silakan teman-teman bisa untuk di kolom chat nama, kemudian asalnya dan profesinya. Oke, ada Bu Nita, ada Pak Adi juga, kemudian ada Bu Isnani dari Sidoarjo. Saya sembari izin share screen ya, teman-teman. Oke, Pak Zen Toko Bangunan, Masya Allah ini Juwita Bogor Fasilitator Trainer Kemla. Ini saya kenal beliau ini, Bu Juwita ini. Terima kasih Bu Juwita sudah hadir, Pak Zen motivator Muslim, Masya Allah luar biasa ini yang hadir malam ini orang-orang hebat semuanya. Kemudian Pak Adi Kupang. Nah, ini salah satu mentor yang ada di Kupang juga. Kemudian ada Laundry Eka di Lawang. Nah, selamat bergabung, salam kenal. Saya panggilnya apa nih? Bu ya, Bu Landry. Kemudian Bu Dian Ibu Chandra. Dian, Mbak. Kemudian Nana dari Lampung. Ibu Dian. Oh, Bu Dian ya. Ya, Bu Dian. Baik. Kemudian Mas Alfi Lumajang Agensi Digital Marketing. Wah, ini saya harus belajar sama Mas Alfi nih, digital marketingnya ini luar biasa ini. Sepertinya saya tidak pernah tidak asing ya dengan peserta yang hadir pada malam hari ini dan saya rasa luar biasa malam ini nih. Teman-teman, saya sebutnya teman-teman mentor aja ya malam hari ini ya, karena teman saya lihat ini banyak yang memang sebagian besar berprofesi sebagai mentor. Tetapi bagi Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini tidak memiliki profesi sebagai mentor, tak usah berkecil hati karena memang pada malam hari ini selain kita untuk mentor untuk orang lain, sebaiknya kita melakukan mentoring untuk perusahaan kita sendiri. Jadi mentoring terbaik adalah mementoring tim kita terlebih dahulu. Jadi kita memiliki mentor di internal perusahaan kita sendiri. Baik, saya izin share screen terkait dengan materi hari ini. Oke. Apakah terlihat di tempat Bapak Ibu semuanya? Ya, Pak Ji. Iya, Oke, terlihat, Pak. baik. Perkenalkan, pada malam hari ini saya dalam hal ini sharing karena saya lihat teman-teman ini sudah luar biasa. Ada Pak Zen, motivator Muslim, ada Bu Juwita yang luar biasa di Bogor. Kalau nggak salah, beliau ini adalah salah satu penggerak. Ya, saya kenal juga Kang Cucu Haris di sana. Kemudian teman-teman yang ada di Kementerian Koperasi juga, Masya Allah, luar biasa ini. Jadi malam hari ini kita sharing terkait dengan best practice atau pengalaman yang pernah kami lakukan selama beberapa tahun ini mendampingi beberapa UKM yang ada di Pasuruan Raya, khususnya Pasuruan Raya. Jadi kalau boleh flashback Bapak Ibu, perkenalkan ya, nama saya Muhammad Jainuddin, mungkin Bapak Ibu sudah paham ya. Nah, ini saya saat ini Alhamdulillah Certified Mentor BRM 1.0. Jadi kita memiliki namanya Business Roadmap. Kalau Bapak Ibu mungkin sudah paham dengan nama kepotong. model Canvas ya atau BMC. Nah, BRM ini lebih advance lagi. Jadi kita bisa membuat prediksi sebuah perusahaan itu menggunakan BRM, business roadmap. Jadi kita bisa
melakukan Mohon koreksi. maaf, Mas, slide-nya kepotong, Mas. Oh, Slide-nya slide-nya kepotong, kepotong. mohon maaf Iya. ya. Oke, siap. Oke, mohon maaf ya. Mas. Saya Iya, iya. ya oke. Terima kasih sudah diinfokan. Coba saya sini. Mudah-mudahan nggak kepotong ya. Oke, gimana? Sekarang kepotong? Oke, jelas aja. Jelas. Lebih jelas ya? Clear. Ya. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Ya. Jadi ini biodata saya, kemudian certified pendamping UKM juga, dan alhamdulillah baru kemarin baru dikukuhkan sebagai pendamping UKM ya. Kemudian certified BNC junior trainer, ini saya juga memegang junior trainer di bidang trainer dan khususnya di bidang Microsoft ya, saya juga melakukan asesor di beberapa kampus di USM, kemudian di Polimedia di Jakarta, Serengseng Sawah, kemudian di Universitas Kelabat di Minahasa dan beberapa universitas yang ada di Indonesia. Nah, saat ini saya juga diamanai beberapa kegiatan ya, amanai tugas. Yang pertama penasihat UKM di Kota Pasuruan di Semesta. Jadi ada sebuah komunitas, gabungan komunitas lintas komunitas yang ada di Pasuruan dan salah satunya saya sebagai dewan penasihat di sana. Kemudian saya juga sebagai penasihat UKM di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan dan kota dan kabupaten. Ya, ini tepatnya di kota dan kabupaten dan memang lebih banyaknya memang saya memberikan masukan-masukan terhadap pembaharuan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan, pendampingan dan juga scale up bisnis yang dilakukan oleh dinas-dinas itu terhadap UKM di kota saya. Kemudian juga saya sebagai penasihat lagi di UKM Dinas Tenaga Kerja. Jadi kalau di Pasuruan setiap dinas itu memiliki semacam kayak binaan. Nah, kebetulan kami diminta untuk mendampingi binaan-binaan tersebut untuk bisa melakukan scale up terhadap bisnisnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu, sahabat semua trainer yang di sini, wah ini sebenarnya saya berbicara di hadapan para yang sudah trainer-trainer yang sudah hebat. Ini ada teman-teman semuanya di sini ya kan ya. Oke, mohon izin sebentar, ini ada. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini adalah beberapa kegiatan. Nah, ada namanya kelompok pendampingan bisnis. Jadi ini memang kita membuat kelompok pendampingan bisnis yang memang bisnis ini kita dampingi selama 1 tahun. Dan ini sudah memasuki tahun keempat. Total yang saya dampingi sebanyak 300, hampir 300 ya. Dan yang pendampingan intensif sebanyak 40. Jadi kita tiap tahunnya tidak banyak. Kalau saya pribadi untuk intensif itu hanya 10. 10 UKM yang kita dampingi dan kita verifikasi, kemudian kita dampingi. Dan ini mandiri Bapak Ibu, mereka tidak ada bantuan sama sekali dari dinas. Mereka mandiri dan alhamdulillah mereka luar biasa, ya kan ya. Dan ini ada dari Formaker, Forum Usaha dari Mebel dan Kerajinan. Dan ini luar biasa. Ini adalah pengusaha-pengusaha yang sudah ekspor Bapak Ibu. Mereka ini dari Kota Pasuruan tapi mereka sudah ekspor dan mereka ternyata membutuhkan bisnis roadmap untuk mengevaluasi bisnisnya sampai 10 tahun atau 20 tahun ke depan dan mereka melakukan itu. Dan kita alhamdulillah kemarin juga mendampingi Formaker ini di Kota Pasuruan sehingga teman-teman ini bisa bergerak, bertumbuh, kemudian juga bisa merencanakan bisnis seperti apa. Nah, Bapak Ibu semuanya yang hadir, para mentor pada malam hari ini, izinkan saya sedikit bertanya terkait dengan apa sih kita mentor. Nah, sebelumnya yuk bersama-sama malam hari ini kita mulai Zoom meeting ini dengan doa. Jadi, kita berdoa bersama-sama agar materi yang kita pelajari pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Ya, baik Bapak Ibu silakan berdoa. Saya beri waktu 1 menit. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke. Baik, saya rasa cukup ya Bapak Ibu untuk berdoanya. Mudah-mudahan dengan kita membuka dengan doa, materi pada malam hari ini bisa kita serap, kita diskusi malam hari ini bisa mendapatkan hasil yang terbaik, dan Allah berikan petunjuk. Karena dari Allah, dan kembalinya dan kemudahan melapangkan dada kita, kemudahan dalam hal menerima ilmu-ilmu pada malam hari ini. Oke, nah Bapak Ibu, saya ingin bertanya, boleh di kolom chat, apa sih itu sebenarnya mentor?
menti, dan mentoring. Kalau kita dengar kata-kata mentor, menti, atau mentoring, atau pendampingan, apa sih di benak Bapak Ibu semuanya? Boleh di kolom chat apa itu mentor, menti, dan mentoring. Yuk, silakan Bapak Ibu, silakan. Boleh di kolom chat apa itu mentor, apa itu menti, kemudian apa itu mentoring. Yuk, silakan. Boleh? Silakan Bapak Ibu, boleh. Kita diskusi ya. Kita diskusi terkait dengan apa itu mentor, apa itu mentoring, apa itu apa namanya mentoring dan menti itu apa sih sebenarnya, dan kenapa sih kok kita butuh mentor kayak gitu kan. Yuk silakan, nggak apa-apa Bapak Ibu, kita sembari diskusi, kemudian kita sambil apa namanya sharing-sharing ilmu gitu kan. Karena di sini saya lihat wah luar biasa sini semuanya udah saya rasa udah hebat-hebat semua di sini nih. Yuk silakan. Boleh, mentor orang yang lebih paham dan pernah melalui. Oke, terima kasih Mas Alfi, mentor penasihat dengan pengalamannya. Masya Allah. Pak Zen ini luar biasa ini. Oke, lanjut. Ada lagi nggak yang lain? Ada lagi nggak? Monggo, silakan. Ada lagi. Baik, mungkin ada tambahan mungkin dari yang lain. Dari Bu Juwita mungkin bisa ini apa itu mentor, menti. Mentor kita udah dapat nih, menti objek yang dimonitoring. Oh ya, boleh, nggak apa-apa. Objek ya, objeknya. Kemudian mentoring itu apa sih? Ya, kita mendengar kata namanya mentor, menti, dan mentoring. Apa sih perbedaannya itu? Kayak gitu. Kita harus memahami dulu sebelum kita nanti membahas terkait dengan gimana sih kayaknya kita mau mentoring itu seperti. Silakan, saya beri waktu. Oke, mentoring pendampingan terhadap menti. Mentor orang yang mengarahkan menti, menti orang yang diberikan pengarahan, mentoring proses dalam pengarahan dari Mas Yahya Solo. Masya Allah, ini luar biasa lengkap banget ini. Keren ini. Mentoring pendampingan terhadap menti. Boleh gitu kan. Baik, Bapak Ibu, luar biasa ya. Jadi baik, tadi yang disampaikan semuanya benar, tidak ada yang salah. Nah, mentor itu adalah orang yang melatih, mendampingi ya. Mendampingi siapa? Mendamping menti atau objeknya atau subjek yang didampingi, kayak gitu kan. Mentor itu apakah harus orang yang berpengalaman? Kira-kira Bapak Ibu. Yuk, apakah harus orang yang berpengalaman? Ya, betul. Terus apa lagi selain itu? Apakah mentor itu harus tahu semuanya? Yuk. Apakah mentor itu harus tahu semua hal kayak gitu? Kita harus memahami dulu ini ya biar kita tahu nanti arahnya gimana. Berpengalaman namun bukan Superman yang harus tahu semuanya. Wah, ini kayaknya Pak Haryo nih saya tahu ini. Teman-teman mentor semua ini, Masya Allah. Terima kasih sudah bergabung teman-teman. Ya, baik. Yang disampaikan tepat sekali, tidak ada yang salah. Mentor itu memang adalah objek yang atau orang yang kita dampingi. Mohon maaf, mentor itu adalah orang yang mendampingi. Mendampingi apa? Dari segi pengalamannya mereka. Apapun itu. Boleh mentor dalam bisnis, mentor dalam hal-hal tertentu, atau mentor dalam misalnya contoh ada mentor kehidupan atau misalnya mentor dalam bidang training tertentu. Tapi kalau perbedaannya adalah nanti padasnya, ya gitu kan. Jadi kalau di dalam mentor harus kita tahu dan kita pahami kapan saatnya kita harus menjadi seorang mentor. Kapan saatnya kita menjadi seorang coaching dan kapan kita harus menjadi seorang konsultan kayak gitu kan ya. Nah, karena malam hari ini kita fokusnya dalam mentor atau pendamping atau orang yang mendampingi tadi, maka mentoring itu adalah proses pendampingan atau transfer knowledge ya, tidak hanya sekedar skill, transfer knowledge dan menggugah. Jadi fungsinya mentor itu tidak mengerjakan tetapi menggugah. Adalah orang yang menggugah atau orang yang menumbuhkan ya, menumbuhkan apa? Skill, menumbuhkan apalagi? Menumbuhkan terkait dengan bisnisnya atau menumbuhkan terkait dengan hal-hal yang ingin dicapai bersama oleh si menti tersebut melalui proses mentoring atau pendampingan atau proses transfer knowledge-nya tadi itu. Jadi mentoring seperti itu. Nah, Bapak Ibu, boleh izin bertanya lagi, kira-kira selama ini apakah kita pernah mengalami nggak pada saat kita sudah melakukan mentoring ini, ternyata mentoring itu tidak berjalan dengan baik.
baik dari sisi mentornya, dari sisi mentinya sendiri, ataupun dari goal-goal yang sudah ditetapkan ternyata nggak tercapai. Nah, gitu kan ya. Pastilah kita pernah mengalami hal-hal seperti itu. Saya pun juga pernah mengalami hal bahwasanya sudah melakukan ini, sudah melakukan mentoring, sudah melakukan prosesnya, tetapi ternyata tidak bisa berjalan dengan sebaik mungkin, tidak bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Nah, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan. Kita tidak akan membahas terkait dengan si mentinya, tetapi pada malam hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan seorang mentor itu seperti apa. Nah, mungkin sebagian orang atau mungkin ya, nah mentor ini tidak harus ini ya Bapak Ibu ya, tidak harus orang yang memiliki sertifikat, tidak seperti itu. Bisa jadi misalnya contoh di dalam sebuah perusahaan ada orang yang berpengalaman, ya kan, lebih lama misalnya. Oke, boleh? Oke, terima kasih ya. Orang yang berpengalaman atau orang yang lebih lama dan mereka biasanya kalau di perusahaan itu ada orang baru yang si lama ini biasanya diminta untuk mengajari atau melakukan proses mentoring. Nah, itu boleh, itu bisa dilakukan sebagai seorang mentor. Makanya kalau di perusahaan yang baik, biasanya mereka ada namanya departemen HRD-nya. Kemudian ada namanya di bawah HRD itu ada namanya training. Dan training ini biasanya mereka mengambil orang-orang yang sudah memiliki skill dan pengalaman yang bisa melakukan transfer knowledge. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi Bapak Ibu yang memiliki usaha tidak harus bersertifikat mentor, tidak. Tetapi Bapak Ibu bisa menjalankan proses mentoring itu terhadap stafnya, terhadap timnya, sehingga ilmu yang Bapak Ibu punya itu bisa diduplikasi oleh staf Bapak Ibu semuanya. Oke. Nah, biasanya kan gini, kita sudah melakukan mentoring, tapi belum berdampak. Kira-kira apa ya masalahnya? Kalau kita pecah satu persatu, sebenarnya ada 3. Yang pertama dari sisi mentor itu sendiri, yang kedua dari sisi si mentinya atau orang yang kita dampingi, yang ketiga adalah prosesnya. Nah, malam hari ini kita tidak akan membahas yang 2 ini, tapi kita akan membahas satu dulu di bagian sisi mentornya. Nah, kenapa kok kita harus membahas mentornya dulu? Bagaimana kita bisa dipercaya orang lain? Bagaimana kita bisa diberikan semacam kayak dicontoh orang lain kalau diri kita tidak pernah melaksanakan atau diri kita tidak pernah mengalaminya. Contoh misalnya, kita bercerita nih, oh saya mau membangun bisnis dengan berdarah-darah misalnya seperti itu. Tiba-tiba kita bangkrut, ya kan gitu kan. Nah, biasanya orang yang pernah punya pengalaman gitu, dia akan lebih mudah melakukan mentoring daripada orang yang belum pernah merasakan bangkrut. Dan biasanya mereka itu akan berbeda cara penyampaiannya, kemudian dari feel-nya juga berbeda, kemudian dari engagement-nya pasti akan berbeda. Dampaknya pun akan berbeda. Dan ini bisa kita lihat, bagi mereka yang belum pernah merasakan itu, mungkin dia akan menyampaikan. Tetapi berbeda ketika orang yang sudah pernah melaksanakan, pernah mengalami, maka pada saat penyampaian prosesnya, penyampaian informasi itu akan sangat-sangat jauh berbeda. Dan impactful-nya itu sangat luar biasa. Nah, maka perlu kita pahami bagaimana menjadi seorang mentor yang efektif. Efektif itu bagaimana? Kita bisa memaksimalkan, kita bisa mengunggah, kita bisa membuka dan kita bisa membuat si menti ini lebih, gitu kan ya. Lebih dari apa? Mungkin dari sisi skill-nya naik. Mungkin dia bisa menemukan solusi. Kita membantu, kita membuka pola pikirnya, kita memberikan dorongan, kita memberikan saran seperti itu. Nah, apa saja? Yang pertama, ada 5 tahapan mentoring yang efektif. Jadi ada 5 tahapan kita membuat mentoring yang efektif. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melakukan mentoring, maka ada 5 tahapan secara garis besar yang saya buat di sini, ada 5. Yang pertama adalah dengar dan pahami. Ini penting. Dengar dan pahami. Karena, mohon maaf, banyak mentor yang di luar, karena dia pernah merasa berpengalaman, biasanya ketika sang menti melakukan curhat atau menyampaikan keluhannya atau menyampaikan masalahnya belum selesai, kita langsung potong. Nah, ini sebenarnya tidak efektif nanti. Sehingga apa? Terjadi namanya nanti si menti merasa, saya tidak didengarkan gitu. Maka sebagai seorang mentor itu ibaratnya kita sebagai seorang ayah terhadap anak. Anak itu mengeluh apa sih?
Maka kita dengarkan dulu, ya dengarkan dulu. Biarkan mereka curhat sampai selesai. Ketika curhat, coba kita pahami apa yang mereka butuhkan. Bisa jadi pada saat proses mentor itu mereka tidak membutuhkan solusi kita, tetapi mereka membutuhkan tempat untuk curhat kita atau curhatnya itu. Jadi ada beberapa pengusaha itu yang memang sebenarnya mereka itu tidak dibutuh di mentoring, tapi ingin curhat. Saya ingin curhat. Oh, saya memiliki usaha kayak gini. Kemudian saya bangkrut, ini apa yang harus saya lakukan? Padahal dia sudah tahu solusi, tapi kadang untuk menguatkan apa yang menjadi pilihannya, maka dia butuh seorang mentor, pendamping, dicurhat. Jadi langkah yang pertama adalah dengar dan pahami. Maka kita diberikan Allah, coba kita lihat ya, diberikan Allah berapa? 2 telinga dan 1 mulut. Artinya apa? Kita diminta lebih banyak mendengar daripada kita berbicara. Kita dengarkan dulu, apa sih permasalahan mereka? Apa curhat mereka? Minimal mereka legowo. Bagaimana kalau misalnya nanti ini, contoh, kita dicurhatin, dan mereka ternyata curhatnya itu di luar kemampuan kita. Minimal ketika kita mendengarkan apa yang menjadi masalah mereka, mereka pertama adalah tenang. Mereka merasa lega, wah saya sudah dengarkan. Dan kita sebagai mentor wajib memang memberikan jawaban atau memahami. Baik, saya pelajari dulu. Saya mohon waktunya untuk memikirkan solusi-solusi yang akan kita temukan bersama. Yaitu, ingat ya, jangan berikan solusi. Tapi kata-katakan adalah, yuk kita cari solusi bersama. Ya, mentoring bukan mengajari ya, tetapi mentoring itu mendengarkan, memahami, dan juga memberi masukan. Atau mengaktifkan, atau mengunggah bahwasanya mereka ini punya kemampuan. Beri ruang kepada menti kita untuk berbicara, untuk menyampaikan ide. Kayak gitu. Jadi jangan sampai ketika mereka menyampaikan sebuah permasalahan, terus kita langsung, oh solusinya kayak gini gitu. Jangan dulu, tahan. Dan ini yang menjadi efektif nantinya. Banyak kan mentor-mentor di sana di luar itu ketika sang menti menyampaikan sesuatu, langsung dipotong. Nah ini kurang efektif. Sehingga tidak terjadi namanya solusi-solusi yang diharapkan sesuai dengan keinginan si menti. Kenapa? Karena menti itu sebenarnya ingin didengarkan, ingin solusi yang sesuai dengan menti, bukan sesuai dengan mentor. Ingat ya, sesuai dengan menti. Ibaratnya kita ini dokter, ketika pasien datang, mereka akan apa sih yang dilakukan oleh dokter? Apakah langsung kasih resep? Tidak kan? Pasti ditanya, keluhannya apa? Sakitnya mulai kapan? Oke, kendalanya apa? Ya, kira-kira menurut Anda apa? Barulah kita nanti kasih, kalau kasih obat ini ada alergi nggak ya? Kalau kasih ini punya ini nggak? Sakit kepala nggak? Nah, itu kita melakukan validasinya. Itu yang pertama ya. Dengar dan pahami apa yang disampaikan atau apa keluhan dari si menti tadi itu, atau orang yang datang kepada kita. Kemudian yang lakukan adalah tanya kepada mereka, kira-kira solusi apa yang tepat untuk Anda? Dan kita juga tetap memberikan namanya solusi-solusi, saran-saran yang kita sudah siapkan, kayak gitu kan ya. Kemudian kita rumuskan goal bersama. Jadi mungkin dalam satu permasalahan akan muncul banyak solusi. Dan kita cari, oke, Bapak, Ibu, saya sudah terima masukannya, saya sudah terima curhatannya. Nah, saya punya solusi ini yang bisa kita kerjakan bersama. Kira-kira mana yang akan dikerjakan duluan? Dan kita bikin, rumuskan goal-nya, apa ini targetnya? Apa dulu? Gitu kan ya. Nah, ini ketika saya mendampingi beberapa perusahaan pun juga sama. Ketika mereka tanya, Pak, saya memiliki problem. Problemnya apa? Omset saya nggak naik-naik. Oke. Kira-kira apa yang membuat omsetnya nggak naik? Udah mulai cerita. Kayak gini, menurut saya ini, menurut saya ini. Oke. Semua yang disampaikan mereka dicatat. Oke ya, sudah ya. Kita pilih 10 yang akan dikerjakan dalam bulan ini. Ayo, dapatlah 10 itu. Kemudian kita tanya lagi kepada mereka, kira-kira mana yang akan kamu kerjakan duluan? Nah, kita sebagai seorang mentor hanya bertugas untuk memantau apakah yang dikerjakan sesuai dengan rule yang sudah disepakati bersama. Ini penting. Sehingga nanti pada saat kita sudah merumuskan goal bersama,
maka tidak ada lagi namanya si menti merasa diberikan tugas. Kenapa? Karena itu yang mereka juga yang sudah memilih tugas tersebut, yang mereka berkomitmen untuk saya akan menyelesaikan ini. Tetapi kalau kita memberikan, oh kamu harus makan ini, itu akan menjadi beban. Mereka datang ke kita itu sudah punya beban, sudah punya masalah, jangan tambahin masalah. Tapi ayo duduk bareng, kira-kira apa ya, kira-kira kita sama ya. Ini ya, oh ini dulu, oke. Kapan kita selesaikan bersama-sama? Ayo janjian gitu. Nah, ini yang disebut dengan rumuskan goal bersama. Jadi jangan sampai kita itu menambah beban. Mereka sudah datang ke kita itu udah luar biasa. Datang kepada para pendamping UKM, pada mentor itu udah luar biasa. Mereka punya segudang masalah, punya yang harus dipecah bersama-sama. Ketika datang, langsung kita kasih tugas. Wah, ini yang bikin mereka bisa jadi akan kabur. Kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga, ketika sudah dapat itulah solusi, maka sepakati. Harus disepakati. Oke, kita sudah menerima keluhannya dan kita sudah diskusi. Target apa yang akan kita lakukan, langkah apa saja yang akan kita pilih. Yuk kita sepakati. Maka kesepakatan itu pastikan ada hitam di atas putih dan tagih dari situ aja. Kita nggak perlu lagi yang lain-lain. Oke, pertemuan berikutnya kita lakukan lagi. Kemarin sudah janji ini, kira-kira apa? Pertanyaan sederhana aja. Progresnya seperti apa? Kalau misalnya ada kendala, kendalanya apa? Dan biasanya kalau mereka mengalami kendala, itu akan muncul sebuah solusi-solusi yang baru lagi. Dan itu akan berkembang kayak gitu. Maka sepakati dulu, mana yang harus kita selesaikan dulu, mana yang kita sepakati atau yang akan kita kejar dulu. Itu yang dikerjakan dulu atau yang ditargetkan dalam bulan ini seperti itu. Jadi jangan kita memberikan tugas, jangan menyepakati, jangan maksudnya menyepakati ini kita memberikan tugas yang kita sepakati sendiri, jangan, tapi kita berikan, oh kamu mau nggak seperti ini, deal ya, kita targetnya adalah bulan ini menyelesaikan A, targetnya seperti ini, kayak gitu. Harus disepakati, tanda tangan kalau perlu, nggak apa-apa gitu kan ya, lebih profesional kayak gitu. Jadi itu yang akan membuat orang itu si menti datang ke kita itu merasa lebih dihargai dan mereka lebih trust terhadap kita. Itu ya. Kemudian selanjutnya adalah teamwork. Nah, ini penting. Sebagai seorang mentor, ya, kita tidak boleh hanya sekedar ayo kamu bisa. Ayo kamu memotivasi saja, tidak. Tetapi kita harus teamwork. Dari mana sisi teamworknya? Contoh misalnya, Pak, ini berat. Oke, apa yang perlu kamu bantukan? Nah, di sisi inilah kita akan berversi berubah. Apakah saya sebagai seorang mentor di saat itu, atau saya sebagai konsultan, atau sebagai seorang coaching, kayak gitu kan? Tergantung dari masalah yang dihadapi. Jadi tidak serta-merta langsung di mentoring, langsung pukul rata. Kamu harus mengerjakan tugas ini gini. Itu bukan tugas, itu bukan mentoring namanya. Itu namanya memberikan job desk atau memberikan tugas, beda. Seorang atasan ke bawahan jadinya seperti itu. Tapi adalah kita lihat, kita teamwork. Karena kenapa? Ada kalanya nanti ketika mereka sudah menyepakati namanya goal yang sudah disepakati tadi itu ya, sudah disepakati, tujuannya sudah disepakati, pasti akan mengalami masa-masa susah atau masa-masa sulit yang dimana mereka akan struggle. Nah, disitulah fungsi mentor memberikan dorongan dan juga memberikan solusi. Oke, ini solusinya. Kemarin kamu struggle di sini. Kita berikan, coba deh hubungin ini, coba kamu belajar ini, coba kayak gini. Bisa berikan saran itu. Nah, kecuali kalau sampai mereka menti ini mentok, sudah tidak bisa lagi, barulah kita turun. Baik, ini saya kerjakan, kita bagi tugas, kamu yang A, saya yang B. Tapi ingat porsinya adalah kita tidak boleh terlalu besar. Kenapa? Karena tujuan kita mentoring itu adalah membangun. Tadi itu, mendampingi dan membangun. Bukan kita di-hire sebagai seorang konsultan yang akan mengerjakan beres selesai gitu, tidak gitu. Dan saran saya kepada para mentor, ketika business owner atau pengusaha yang mereka mengalami, waduh Pak, Bu, saya nggak bisa ini. Udahlah, semua kerjakan Anda. Jangan 100% langsung diterima. Tapi berikan solusi-solusi berikutnya. Oke Pak, ini sebaiknya kalau Bapak Ibu tidak bisa mengerjakan sendiri, cobalah cari orang untuk bisa
kita didik bareng, dan ibu ini nanti datang, Pak datang juga ya, ikut trainingnya. Kenapa? Agar mereka memiliki knowledge, agar mereka mengetahui solusi-solusi yang sudah dijalankan apa, kayak gitu, proyek seperti apa, nggak lepas tangan. Sehingga apa? Fungsi kita sebagai mentor, sebagai edukatornya juga, itu akan berjalan di sana. Jadi tidak hanya sekedar kamu kasih tugas ini, tidak. Tetapi tetap kita harus memantau, kemudian juga kita bisa mendampinginya, seperti itu. Ya. Jadi pertama, kita harus, apa tadi? Yang pertama, tujuan bersama, ya kan ya? Dengarkan dulu, kemudian setelah dengar dipahami, setting goal bersamanya, kemudian sepakati. Kalau sudah disepakati, kita teamwork. Teamwork dengan siapa? Dengan mentinya. Nah, itu. Pasti mereka akan menemui namanya struggle. Itu pasti. Kenapa? Mereka kadang bingung. Pak, ini mulai dari mana? Nah, disitulah kita sebagai pembimbing. Ibaratnya kita sebagai seorang orang tua kepada anak kita. Nah, gini caranya. Nah, gitu. Tapi jangan dikerjakan kita, biarkan mereka mengerjakan. Itu. Kalau kita yang mengerjakan, kita akan menjadi seorang konsultan yang selesai semuanya, tapi dia tidak bertumbuh. Karena tujuan kita adalah menumbuhkan tadi itu, mendampingi dan menumbuhkan si menti tadi. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Jadi setiap kegiatan yang sudah kita lakukan, poin yang sudah kita rencanakan, disepakati, kemudian kita kerjakan, ada teamwork di sana, maka kita evaluasi. Apakah langkah tersebut sudah benar? Apakah langkah tersebut berdampak positif atau malah sebaliknya? Kayak gitu. Maka ini harus bikinlah sebuah kita form, buatlah sebuah progresnya, buatlah timeline-nya, buatlah KPI-nya, buatlah semuanya kayak gitu. Sehingga kita paham targetnya kapan dan mereka kapan akan selesainya. Kita evaluasi apakah cara tersebut sudah berhasil atau tidak. Kalau tidak berhasil, kenapa? Kita cari root cause-nya, kemudian kita improve lagi seperti itu. Nah, ini yang biasanya kita lakukan ketika kita mendampingi UKM-UKM dalam hal scale up, kemudian beberapa perusahaan yang memang ingin bertumbuh di bisnisnya. Nah, itu dari sisi seorang mentor. Nah, mungkin di sini ada pertanyaan mungkin dari teman-teman mentor yang hadir pada malam ini, boleh bertanya atau sharing lah, Pak, itu kayaknya kurang tepat, boleh nggak apa-apa. Karena ini adalah best practice yang saya lakukan selama ini ketika mendampingi UKM-UKM itu. Dan ingat, kita mentor itu, ini yang paling penting ya, nanti kita niatkan. Nah, nanti di slide berikutnya nanti ada bagaimana kita mendapatkan atau kita ini menjadi seorang mentor itu dikenal atau lebih orang itu lebih percaya kepada kita itu seperti apa. Oke. Oke. Mungkin ada yang bertanya, Mbak Sally atau yang lain silakan. Kita dari Bapak Ibu sekalian. Nah, ada yang mau memberikan pendapat, kalau mungkin bukan pertanyaan tapi pendapat begitu. Jadi lebih ke sesi ini ya Pak ya, sharing begitu ya Oke. Pak J ya. Ya, Mungkin ada boleh itu. tambahan. Ya, ini Oke. dari ada Mas J, Pak J. Oh ya, ya ada saya baca ya, boleh ya. Dari Mas Silakan Pak J. Arya Samarinda. Wah, ini Samarinda. Bagaimana maksudnya bagaimana menghadapi menti yang ngeyel ketika dikasih saran dan solusi. Oke. Jujur, kita pasti akan menemui hal ini. Pada saat proses mentoring itu pasti ada yang ngeyel, yang kayak gitu kan. Ingat tadi, kembali ke poin pertama. Pahami ya, dengarkan dan pahami. Dengarkan apa yang menjadi keluhannya dia. Kalau dia masih ngeyel, dengarkan dulu. Oke, pahami. Oke, baik, Pak, Bu. Kalau misalnya dia masih ngeyel, oke, baik. Bapak, Ibu mau pakai cara itu, oke, konsekuensinya seperti ini loh ya. Maka dari situ nanti kita bikin goal bersama. Oke ya. Goalnya seperti ini ya. Oke, nanti kalau berhasil, tidaknya nanti kita evaluasi. Itu. Gitu kan. Nggak apa-apa, akan lebih lama. Iya. Karena proses mentoring itu tidak 1 tahun, 2 tahun. Prosesnya itu panjang. Namanya mentoring, bukan konsultan. Kalau konsultan 1 bulan, 3 bulan mungkin selesai. Ya kan ya. Konsultan kan dipekerjakan orang lain. Tapi kalau ini kan mentoring, membangun si ownernya tadi itu atau pengusahanya. Maka kita harus bersabar. Ya gitu.
Kalau misalnya Bapak Ibu, mungkin teman-teman pernah dengar, wah dapatnya 4M Pak, makasih Mas gitu. Ya nggak apa-apa. Gitu. Namanya juga kita proses mentoring gitu. Kita harus bersabar kayak gitu kan. Nah, bagaimana kasih saran ya tadi itu? Dengarkan dulu apa yang mereka inginkan. Saya ingin ini, oke. Baru kita kasih saran. Oke, Pak, pingin Anda kan seperti ini. Ini setelah saya ketahui, ini nanti efeknya seperti ini. Monggo, kalau mau diambil silakan, kalau tidak, nggak apa-apa. Kayak gitu. Nah, itu biarkan, nggak apa-apa. Gitu kan. Nanti mereka pasti akan merasa, oh benar nggak ya? Kayak gitu. Buat agar mereka itu pertama merasa didengarkan dulu. Dengarkan aja dulu, nggak apa-apa. Kemudian pahami. Oke, gitu ya. Jadi poin pertama itu dulu. Kemudian langsung lanjut ke poin yang ketiga, sepakati, dan poin kelima yaitu evaluasi. Itu langsung. Sehingga mereka nanti, oh iya ya ternyata salah ya. Oh ternyata itu. Dan beri waktu. Jangan terlalu lama. Misalnya contoh, Pak, saya maunya seperti, oke, 1 minggu ya, kira-kira berhasil nggak? Oke siapa? Ya, nanti kita lihat 1 minggu. Berhasil nggak? Oh belum Pak, ini ternyata susahnya. Sudah kan? Anda sudah merasakan kayak gitu. Sehingga nanti dari situ mereka akan bangun trust. Oh iya ya, lebih baik saya percaya aja lah kayak gitu. Nah seperti itu. Kemudian dari Mas Zen, untuk proses di atas apakah dilakukan setiap sesi pertemuan atau bertahap? Baik, untuk prosesi di atas, di saat pertemuan atau bertahap, jadi itu bisa dilakukan setiap pertemuan dan bertahap. Dua-duanya tergantung dari kondisi di lapangan. Kalau saya biasanya di awal ketika mereka meng-hire, saya akan tanya, apa kendalanya? Gitu kan ya. Kalau jawabannya mentinya tadi bilang, oh saya nggak tahu kendala saya nggak punya masalah, itu adalah masalahnya. Karena dia tidak tahu masalahnya dia, kayak gitu. Seharusnya sebagai business dia tahu mengidentifikasi apa yang jadi masalahnya. Kalau dia tidak tahu, barulah kita pakai tools ya kan untuk mengidentifikasi, bisa pakai PRM ya kan atau bisa pakai yang lain gitu kan ya. Kalau saya biasanya pakai PRM, saya minta dia PRM-nya. Oke, kamu udah punya planning nggak? Kita tanya dulu. Kamu udah punya pencatatan atau belum? Kamu udah punya planningnya atau belum? Nah, dari situ nanti kan kelihatan jawaban-jawaban dari mereka. Oh, masalahnya di sini. Bapak kayak gini. Kemudian barulah kita lakukan namanya perjanjian tadi, yang poin 2, sepakati. Yuk, apa aja yang mau dikerjakan. Nah, pertemuan berikutnya, sebelum melakukan mentoring, saya tagih dulu, ini sudah selesai atau belum? Ini sudah selesai atau belum? Ini sudah. Misalnya mereka janji 10 dan baru 5 yang selesai, maka saya tidak akan menambah beban. Oke, yang 5 ini diselesaikan dulu. Kenapa? Agar biar nggak numpuk-numpuk lagi. Kalau misalnya 5 belum selesai, kemudian kita kasih dan kita sepakati goal berikutnya tambah 10 lagi, wah ini berat nanti. Yang terjadi adalah mereka akhirnya pening. Sehingga kita telepon aja, assalamualaikum aja, dia langsung bingung, Pak, saya bingung Pak, ini Pak, gitu. Itu realita. Banyak yang saya lakukan itu. Sehingga saya memahami, oh berarti bebannya nggak bisa seperti itu. Akhirnya apa yang saya lakukan? Ya sudah, oke. Setiap sesi, pertemuan pertama, sepakati dulu. Pertemuan berikutnya, tagih laporannya. Tagihnya, eksekusinya sampai di mana. Kemudian apa kendalanya? Fokusnya di situ aja. Jangan fokus yang lain. Fokus apa yang menjadi kesepakatan bersama. Kemudian kita tagih. Kita tanyakan kendalanya apa. Kita tanya lagi, kamu mau masukkan atau tidak? Oke, mau Pak. Oh, ya sudah, kita jelaskan satu persatu. Oke ya, minggu depan 5 ini diselesaikan dulu. Kalau udah selesai baru kita tahap berikutnya. Oke, itu akan lama. Iya, pastinya. Karena di sini mentoring. Karena kita harus mendampingi. Namanya mendampingi kan tidak hanya sekali 2 kali, tapi kita harus terus. Nggak bisa tatap muka, kita pakai Zoom. Nggak bisa itu, bisa pakai WA. Apapun bisa kita lakukan. Yang penting komunikasi itu jalan. Karena ketika kita komunikasi dengan mereka lancar, maka mereka akan merasa aman, nyaman dengan kita, sehingga mereka akan lebih bersemangat lagi. Oh, saya ada yang mendampingi, minimal saya ada yang curhat, kayak gitu. Saya pun juga gitu. Kayak gitu kan. Oke. Demikian Pak Zen. Kemudian dari Mas Alfi Yusrian. Jika dalam perjalanan mentoring dari kesepakatan langkah-langkah tidak menjalankan langkah kesepakatan, lanjut apa tidak menerus. Nah, ini maka ada poin-poin penting. Saya beberapa klien saya memang membuat seperti ini. Jadi saya kasih tegaskan, kalau Bapak Ibu tidak menjalankan ini, saya kasih waktu sampai 3 bulan dan tidak ada progres. Ingat ya, progres bukan hasil.
tidak ada progres sama sekali, maka perjanjian ini batal. Saya buat seperti itu. Tujuannya apa? Kita juga menghargai diri kita. Banyak usaha-usaha yang lain yang ingin bisa kita bantu. Kita bisa melakukan hal yang lain yang lebih positif daripada kita membiarkan orang-orang yang tersebut yang tidak ingin bertumbuh. Ini dalam tanda kutip ya, tanda kutip. Karena saya pernah mengalami hal ini ketika saya mementoring, manajemen sudah dikumpulkan, ketika disepakati hal yang sama, ketika saya datang 2 minggu lagi, saya datang ke perusahaan itu, semua yang sudah disepakati bubar, tidak dikerjakan dan dirubah sendiri oleh business owner-nya. Kemudian saya berusaha positive thinking, saya bertemu dengan business owner-nya. Maksudnya seperti apa? Apakah ini dilanjutkan atau tidak? Sampai 3 bulan, oh sudah, berarti dia tidak ada niatan. Dari situ saya berkirim surat bahwasannya stop sampai di sini. Kayak gitu. Sehingga pada saat kita menerima, misalnya menerima nih ya dari perusahaan A, maka term of condition-nya atau TOC-nya itu harus kita declare benar-benar. Apa yang terjadi kalau mereka tidak menjalankan ini atau yang terjadi ini, sehingga kita tidak merasa terbebani. Karena mentoring tidak mengerjakan sebagai seorang konsultan. Beda, kalau misalnya konsultan beda nanti. Pak, saya selesaikan semuanya. Sudah, berarti akadnya adalah konsultan. Tetapi kalau akadnya seorang mentoring, nggak seperti itu. Ya. Seperti itu, Mas Alfi. Ya. Jadi, apakah lanjut atau tidak tergantung dari kesepakatannya. Maka sebaiknya ketika membangun kesepakatan itu, kasih warning juga. Jadi, stick and card-nya tetap ada. Tapi harus fleksibel. Tidak langsung saklek gitu kan ya. Tergantung dari kitanya. Apakah kita mau memaafkannya atau mau memberikan waktu tenggang atau tidak gitu. Kalau saya biasanya kasih tenggang. 1 bulan tidak bisa, saya tagih lagi. 2 bulan tetap nggak jalan, kemudian dia masih merubah tidak sesuai dengan kesepakatan, ya sudah, berarti selesai. Ini bukan mentoring. Berarti percuma saya ada di sana kalau business owner-nya tidak mau berubah. Tinggalkan aja. Sudah, nggak apa-apa. Gitu kan. Daripada waktu Anda habis di sana. Itu saya alami. Perusahaannya itu gede. Perusahaan keluarga. Dan itu saya sampai, wah Masya Allah ini pagi kita sepakati, besok udah berubah lagi. Tanda tangan, besok berubah lagi. Ya sudah. Selesai di situ, saya berkirim surat, sudah Pak, saya nggak mampu untuk melakukan ini. Kenapa? Permasalahannya bukan di manajemen Anda, tapi Anda kayak gitu. Saya sampaikan benar-benar gitu. Oke ya. Kemudian, oke. Terima kasih sama-sama, Pak Zen. Oke. Kemudian, ngapunten sebagai mengenai professional fee. Nah, professional fee ini agak sedikit tabu ya. Sedikit tabu. Sebenarnya bukan tabu ya, tapi kita harus bisa memberikan professional fee-nya berapa kayak gitu ya. Saya belum pernah mementori. Tapi kalau dalam Yamin terapi saya jalankan, fee dibayar di depan. Kalau sebagai mentor bisnis profesional, pripun ngapunten. Nah, ini sebelum kita menjalani sebagai profesi sebagai seorang mentor dalam bisnis, maka harus ada kesepakatan dulu. Kalau saya biasanya akan melakukan namanya pre-mentoring. Jadi saya melakukan evaluasi 3 bulan. 3 bulan itu. Jadi saya datang ke sana free selama 3 bulan. Tidak perlu dibayar. Ya gitu. Saya sampaikan itu. Tapi kalau dari Pak Zen boleh caranya yang lain. Tapi kalau saya biasanya seperti itu. Saya 1 bulan sekali datang, saya melihat progresnya, apakah ada apakah layak untuk di-mentoring atau tidak. Karena gini, tidak semuanya bisnis itu layak kita mentoring. Contohnya tadi yang saya berikan, contoh bisnisnya itu bagus, sebenarnya gede, tetapi ownernya itu nggak mau, sehingga bisnis itu cenderung turun seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Sudah, kita jangan mengambil kesempatan itu. Sudah, lepaskan aja, nggak apa-apa. Nah, terkait fee-nya berapa, maka disepakati bersama, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau profesional mentor berapa, kayak gitu kan ya. Misalnya contoh, kalau saya diminta mentoring, kayak kemarin misalnya contoh di salah satu kampus di Semarang, Universitas Negeri, mereka ingin bisnis plan-nya dijalankan. Kemudian mereka ingin membuat sebuah unit usaha baru, atau dari TUK-nya ini menghasilkan pemasukan dari mahasiswa. Saya profesionalkan, saya kasih angkanya, dan itu biasanya ada negosiasi. Kemudian negosiasi, oke, nanti biasanya kalau saya akan sebagai tanda ikatannya ada berapa DP yang harus mereka bayarkan kepada kami, nanti sisanya pada saat penyelesaian itu. Dan alhamdulillah sudah jalan 4 tahun di Semarang. Dan itu Masya Allah mereka sudah omsetnya sudah miliaran mereka sekarang.
dari satu kampus hanya menjual sertifikasi untuk Microsoft. Dan itu saya lakukan di salah satu kampus di Semarang. Itu sudah 4 tahun. Dan itu Masya Allah itu. Karena apa? Karena mereka mau. Karena mereka ini, dan saya lihat, wah ini mereka mampu, dan mereka mau. Mereka mau mendengarkan, mereka mau mengikuti arahan, dan selalu update progress. Ini yang enak gitu kan. Nah, kalau kita menemui tadi, contoh yang tadi, yang nggak enaknya, ya kan, ya sudah, kita harus lepaskan, udah selesai aja, nggak apa-apa. Selesai, cukup di sini gitu. Karena kita bisa melakukan mentoring yang lain, atau kita melakukan pro bono tempat-tempat yang lain, UKM-UKM yang memang sangat membutuhkan, kayak gitu kan ya. Kemudian ANR Jaya Abadi. Untuk mengetahui masalahnya, yang pakai tools seperti apa format. Nah, ini. Jadi, toolsnya apa? Kalau saya, ini best practice-nya saya lakukan, saya melakukan pendekatan menggunakan BRM, Business Roadmap. Jadi, saya minta mereka untuk mengisi Business Roadmap-nya. Dari situ, saya bisa memahami bisnisnya skalanya seperti apa, kendala yang dihadapi seperti apa, dan permasalahannya di mana. Kadang, mereka itu bilang, Pak, penjualan kita jelek, Pak, karena ada kompetitor. Yakin karena kompetitor? Maka kita harus tarik mundur dulu. Dan ternyata bukan itu. Dari mana tahunya? Dari bisnis atau dari bisnis roadmap tadi itu. Jadi bisnis roadmap ini sangat membantu, salah satu tools yang saya pakai dalam dalam mengevaluasi sebuah perusahaan. Terutama pastinya laporan keuangan ya kan ya. Kalau laporan keuangannya udah jelas ya sudah, kamu nggak punya laporan keuangan, itu dulu selesaikan, bikin laporan keuangan. Itu biasanya seperti itu. Minimal mereka ada pencatatan, baru kemudian BRM-nya kita jalankan. Ayo BRM-nya gimana nih? Mau seperti apa? Karena di BRM itu nanti ada namanya visi dan misinya ada, kemudian juga ada target marketnya, ada laporan keuangannya, analisis SWOT dan sebagainya itu lengkap. Sehingga kita bisa tahu sejauh mana mereka memahami bisnisnya masing-masing. Kadang mereka nggak mau paham, maka kadang dari situ akhirnya saya bilang, oke, saat ini perusahaan Anda ternyata belum memiliki roadmap yang jelas, bikin dulu blueprint-nya, biar jelas, arahnya mau ke dimanain, ini mau dibawa kemana 5 tahun lagi, 10 tahun lagi seperti apa, kayak gitu. Nah, kemudian laporannya seperti apa? Nah, kalau laporannya itu disesuaikan dengan kemampuan mentinya. Jadi, lebih baik disesuaikan. Tapi kalau misalnya punya format, kebetulan saya juga ada formatnya. Format laporannya saya siapkan, kemudian laporannya seperti apa, kemudian 10 goal yang per 2 minggu seperti apa, KPI-nya seperti apa, itu saya siapkan gitu kan. Gunakan tools-tools yang ada di internet juga bisa kayak gitu. Banyak gitu kan ya tools yang bisa digunakan. Nah, laporannya seperti itu. Jadi bisa menggunakan Wire, bisa menggunakan Trello dan sebagainya, itu bisa untuk membantu project yang kita jalankan tadi terkait dengan mentoring itu bisa sesuai dengan on target atau sesuai dengan perencanaan yang kita buat. Oke. Kemudian apa ini koplo itu ya? Saya kurang tahu ini. Kui bisnis saya kurang paham ya, Mas Lucky Boys, mungkin bisa diperjelas pertanyaannya. Kemudian dari Mas Zen, ya sama-sama. Oke, boleh di-share toolnya nanti di akhir acara, nanti Mbak Shirley akan mereview menyampaikan seperti apa toolsnya, BRM itu seperti apa, nanti bisa gitu. Oke, saya lanjut boleh ya? Masih ada waktu, saya sedikit menyampaikan sedikit tips untuk para mentor, para trainer, dan juga para pendamping UKM yang hadir pada malam ini. Bagaimana sih kita bisa mendapatkan klien? Dalam tanda kutip ya, kita bisa mendapatkan klien, ya kan ya. Banyak cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjalankan program mentoring yang kita buat, gitu kan ya. Jadi tidak bisa dipungkirin, di satu sisi saya melakukan yang pro bono, yang memang gratis, yang tidak berbayar sama sekali. Dan pastinya ini saya lihat siapa yang akan berhak mendapatkan mentoring secara gratis itu ada. Ada juga perusahaan-perusahaan yang memang mereka itu nggak mau kalau gratis. Mereka itu harus berbayar. Karena pernah saya tes itu, mereka saya kumpulkan, ternyata yang berbayar ini males. Maksudnya mereka yang mampu ini males untuk mengerjakan. Akhirnya mereka mau menghubungi saya, Pak, saya nggak mau gabung, saya ingin privasi. Oke, nggak apa-apa. Maka disitulah kita dapat klien-klien. Dalam tanda kutip ya tadi ya, kita bisa melakukan UKM, terhadap UKM, pendamping-pendamping UKM itu boleh, terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah mapan juga boleh. Kayak gitu. Nah, ini ada beberapa tips yang sudah saya lakukan
hampir 4 tahun ini, sejak awal kemarin mempelajari BRM di awal sampai belajar sertifikasinya dan juga terakhir juga pendamping UKM kemarin. Ada beberapa tips program mentoring agar mentoring kita ini terkesan profesional, bersifat profesional tadi, kemudian juga mudah orang itu percaya dengan adanya kita. Itu ya. Yang pertama adalah kita harus memiliki target atau goal. Goal-nya apa? Dalam artian ini bukan goal-goal dari perusahaan ya, tapi goal kita sebagai seorang mentor. Apa sih kayak gitu kan ya? Kalau saya memiliki 2 goal yang berbeda. Yang pertama adalah goal secara pribadi, yaitu saya ingin salah satunya sumber pemasukan. Pasti saya sebagai seorang mentor punya keluarga, punya tim yang harus saya hidupi dari mentoring itu. Di sisi lain juga saya harus memiliki jiwa sosial, kayak gitu kan ya. Maka saya pisah menjadi 2. Kalau mereka memakai yang jasa free atau gratisan tadi, biasanya mereka saya buat berkelompok. Kemudian untuk mengikutinya, itu pun mereka saya verifikasi. Benar-benar verifikasi. Jadi saya akan verifikasi dulu. Nggak semuanya saya bisa langsung terima. Saya verifikasi. Loh kok pilih-pilih Pak? Katanya gratis. Iya. Kenapa? Walaupun gratis, kita mengeluarkan effort. Kita juga mengeluarkan waktu. Maka pilih yang bermutu. Bagaimana mereka yang belum bermutu ini Pak? Dalam tanda kutip ya. Oh Pak, saya belum ini. Maka bantu. Di sini sifatnya membantu. Contoh misalnya, salah satu yang menjadi ukurannya adalah, saya tanya kepada mereka, Bapak Ibu sudah punya pencatatan keuangan? Belum. Maka ini saya klasifikasikan kelas 2. Ini enggak dulu. Maka saya kasih, Pak, ini tak ajarin bikin pembukuan, pakai aplikasi ini, pakai ini. Kalau saya tidak bisa melakukan, maka saya undang orang yang mampu. Melalui apa? Melalui komunitas. Maka saya membuat komunitas. Saya buat komunitasnya, ada komunitas A, B, C, saya kumpulkan mereka. Ini loh cara membuat keuangan. Disitulah nanti mereka akan memahami pentingnya sebuah keuangan. Pentingnya menghitung HPP. Kalau mereka belum memahami hal-hal sederhana seperti itu. Kita masukkan kelas itu. Bagi mereka yang sudah selesai di situ, maka kita bedakan kelasnya. Jangan dicampur. Kenapa? Ya ini effort kita juga nanti. Kalau kita campur, ini nanti kasihan yang sudah maju dengan ini akan timpang. Lebih baik kita pisah kayak gitu. Maka kita harus punya goal. Goalnya apa? Ya jujur aja. Saya juga punya lembaga untuk mentoring, ya kan. Di satu sisi saya juga punya pro bono yang memang saya dedikasikan. Kayak misalnya contohnya di Semesta itu saya tidak berbayar, tidak pernah digaji. Dari pemerintah itu nggak ada yang pernah digaji. Kenapa saya mau lakukan? Saya ingin membantu. Membantu siapa? Membantu orang lain. Agar Allah membantu saya. Maka niatnya saya rubah. Saya ingin membantu orang lain, ya kan? Biar Allah membantu saya. Nggak apa-apa. Kita berharap Allah membantu kita, nggak apa-apa. Yang penting kita tidak berharap orang lain membantu kita. Tapi biar Allah membantu kita melalui orang lain. Itu boleh, kayak gitu. Jadi kita tentukan target dan goal-nya dulu. Goal-nya seperti apa? Targetnya seperti apa? Dan ini, target goal ini, jangan semua mentoring itu diambil. Maka, apa yang harus kita lakukan? Fokus pada kekuatan kita. Di mana cara mengukur kekuatan kita? Kita harus tahu, di mana sih kekuatan kita sebagai seorang mentor? Apakah saya kekuatannya di manajemen? Apakah SOP-nya? Apakah di produksinya? Apakah di pemasarannya? Itu penting. Kalau saya di pemasaran memang kurang. Ya, di produksi ada orang lain kayak gitu ya. Di manajemen mungkin gitu kan. Jadi kita tahu kapan saya harus tampil, kapan orang lain yang membantu saya membackup. Itu harus tahu. Jadi kita fokus pada kekuatan kita. Apa? Misalnya contoh, ketika saya memiliki sertifikasi Microsoft, sertifikasi BRM, pendamping UKM, maka itu yang saya kuatkan. Maka saya belajarnya pun akan linear terhadap apa? Apa yang ingin saya kuatkan. Contoh misalnya pendamping UKM, maka saya akan di sana. Saya nggak akan belajar teknis menjahit, teknis tidak. Biarkan orang lain itu yang melakukan. Kita bagi dengan mereka. Sehingga ini asas kebermanfaatnya akan muncul nanti. Ketika kita bisa berbagi sesama mentor, itu luar biasa, gitu kan. Jadi nggak kita semuanya. Kita bukan, ingat, kadang kita bilang, oh Pak, Bu, jangan Superman, harus super team, harus super team. Tapi mentor itu sendiri semuanya dikerjakan. Dia ngomong, tapi dia sendiri nggak melaksanakannya.
ngomong jangan super tim, tapi dia mengerjakan semuanya. Kan ini salah, kontradiktif. Harusnya apa? Ya kita sesuaikan aja kemampuan kita. Saya lebih paham di sini. Contohnya, urusan digital marketing, saya hanya sedikit. Tapi nanti saya kasih clue-nya sedikit, nanti silakan belajar kepada advance-nya. Saya melakukan seperti itu. Sehingga beban kita juga nggak terlalu berat. Semuanya kita pikul. Kita bagi rata dengan yang lain. Maka penting berkomunitas. Gitu. Kemudian, yang ketiga adalah bangun personal branding kita. Maka penting sebagai seorang mentor itu membangun personal branding. Tujuannya apa? Orang tahu. Ya. Orang tahu siapa kita. Dengan cara apa? Banyak. Kita fokus tadi itu dengan kekuatan kita. Di mana kekuatannya? Sehingga ketika kita profesional menjadi seorang ahli di bidangnya, maka orang bilang, oh dia ini personal brandingnya bidang A. Kalau saya misalnya gini kan ya, di bisnis plan untuk kegiatan untuk bisnis plan-nya, maka saya akan akan belajar dan mengajarkan hal-hal itu aja. Fokus di sana. Bagaimana dengan lain? Ya kita belajar sebagai pengetahuan kita, tapi kita tidak terlalu ahli di sana. Ada yang ahlinya masing-masing, maka di sini saya memanggil teman-teman untuk, ayo kamu bantu, ini seperti apa, kayak gitu. Ini personal branding kita kuatkan. Kita sebagai apa? Gitu. Maka mulai sekarang Bapak Ibu yang berprofesi sebagai trainer atau mentor, fokus pada kekuatan kita, bangun personal branding-nya. Jangan semuanya diambil. Ya, jangan semuanya ikut ini iya itu. Jangan. Cukup satu tapi powerful. Ibaratnya kita punya senjata, ya kan? Punya senjata atau kita punya seni bela diri nih. Saya punya satu jurus, tapi saya lakukan berkali-kali. Maka ahli di sana. Daripada kita punya 100 jurus, tapi kita tidak ahli satupun. Tidak master di bidangnya. Maka kita akan tetap kalah. Dibandingkan dengan satu orang yang punya jurus, tapi dia ahli di bidangnya. Itu luar biasa. Maka ingat, fokus pada kekuatan, personal branding ditingkatkan. Kalau kita sudah fokus, kekuatan kita naik, personal branding kita akan naik secara otomatis itu. Oke. Kemudian, yang keempat adalah komunikasikan. Nggak usah malu, Bapak Ibu. Jadi kalau teman-teman mentor punya keahlian ini, komunikasikan. Kayak Pak Zen ini contohnya. Pak Zen, motivator muslim gitu kan. Karena dia sudah membranding beliau ini sebagai motivator muslim, maka kekuatan dia adalah seorang motivator muslim. Apa yang dia sampaikan, dikomunikasikan, itu seorang motivator muslim. Tidak lari kemana-mana, kayak gitu. Apakah boleh Pak Zen misalnya belajar ya boleh, nggak ada masalah, tetapi tetap harus salah satu yang dikuatkan, yang dikomunikasikan, yang di-share atau yang dipublish. Tadi personal branding sudah, komunikasikan, selalu dikomunikasikan, kayak gitu. Jadi insya Allah itu akan membuat orang itu akan lebih, oh si A, Pak ini adalah mentor ini, kayak gitu. Ya, jadi jangan semuanya, satu aja cukup, gitu kan. Tapi fokus ya, jangan semua nggak fokus ya, ini bahaya juga gitu kan. Oke. Dan yang kelima adalah dengarkan dan pahami. Ini penting banget tadi itu ya. Dengarkan. Apa maksudnya kembali? Kalau yang tadi dengan bisnisnya orang, dengarkan dan pahami, tapi kalau dengan kita adalah dengarkan apa menurut orang, gitu kan ya. Caranya seperti apa? Gampang. Coba Bapak Ibu yang hadir malam hari ini tanya kepada 100 orang tentang siapa Anda. WhatsApp mereka, apa yang Anda ketahui tentang saya, kekuatan saya di mana, kelebihan saya di mana, kayak gitu. Menurut Anda saya siapa? Maka insya Allah dengan kita mengetahui jawaban itu, kita yakin, oh ternyata saya ini dipandang orang-orang sebagai seorang mentor apa. Maka saya akan mulai memahami apa yang harus saya lakukan untuk menguatkan asumsi atau menguatkan branding tanggapan orang-orang itu terhadap saya. Itu yang harus kita lakukan. Jadi tanya, nggak apa-apa, tanya gitu kan ya. Jadi penting dengarkan apa masukan mereka, apa yang mereka inginkan, kita dengarkan dan pahami. Oh, Pak J itu seperti ini. Oh, Mas Zen itu seperti ini. Oh, Pak Bintang itu seperti ini. Atau Bu Juwita itu adalah pendamping UKM di Bogor dan sebagainya kayak gitu. Itu penting. Dengarkan mereka bicara, pahami, dan kuatkan kembali. Selanjutnya adalah buat perencanaan. Nah, ini penting. Banyak yang
orang itu pengalaman, tetapi mereka belum tentu bisa melakukan perencanaan yang baik. Contohnya banyak mentor-mentor itu yang bisa ngomong, kemudian bisa bikin ini, tapi dia tidak bisa melakukan perencanaan yang baik. Apa yang dimaksud perencanaan itu? Buatlah perencanaan. Perencanaan apa? Ibaratnya kita membuat perencanaan sebuah bisnis, maka buatlah perencanaan untuk mentoringnya juga. Apa yang akan dilakukan? Goal-nya seperti apa? Targetnya seperti apa? Rencanakan. Rencanakan apa? Kita misalnya contoh, saya mau menargetkan pendampingan UKM. Maka apa yang harus saya lakukan? Saya butuh A, B, C. Saya list. Ini dapatnya di mana? Ini dapatnya di mana? Targetnya kapan? Kayak gitu, direncanakan. Kemudian kalau sudah, buatlah sebuah semacam kayak kalau kita benar bikin RPP, ya kan ya, pengaduan pengajaran itu kan ya, rencana pengajaran. Buatlah seperti itu. Goalnya seperti apa? Dan itu dibukukan. Metode kita punya sendiri, bukukan. Sehingga metode itu ketika kita serahkan kepada perusahaan atau kepada dinas, mereka akan membaca pola yang mentoring yang akan kita lakukan seperti apa. Itu. Ini yang saya lakukan. Jadi ketika saya diminta oleh dinas, saya tanya dulu sama mereka. UKM yang akan saya bantu siapa saja? Saya lakukan profiling satu persatu. Saya WA mereka, saya profiling kelebihan dan kekurangannya. Dari situ saya menyimpulkan satu, saya buat sebuah laporan kepada dinas. Ini loh, ternyata UKM itu rata-rata masih di tahap 1. Mereka hanya berfokus pada produksi dan rata-rata mereka bingung dalam hal marketingnya. Maka tugas saya adalah 6 bulan ke depan saya akan meningkatkan sisi sales atau penjualan atau marketingnya tadi. Apa yang saya harus lakukan? A, B, C, D. Waktunya kapan? Sekian. Dan disertakan dengan biaya-biaya yang kita butuhkan. Itu kan ya. Itu serahkan ke mereka. Nah, ini insya Allah lebih powerful daripada Anda diundang ke dinas, kemudian ya kita nggak sesuai, kayak gitu kan ya. Waktunya nggak jelas, kayak gitu. Maka mulai sekarang dirubah. Siapa yang bisa merubah kita? Kita kasih. Kalau perlu kita tolak. Saya sering melakukan itu, saya tolak. Ketika diminta, Mas, ini bisa nggak kalau gini? Saya lihat dulu. Oh, ini nggak sesuai nih. Saya punya namanya semacam kayak, saya juga punya punya goal. Saya nggak mau kalau misalnya mereka mendikte saya nggak mau. Kalau mau pakai cara saya, udah gitu. Mau nggak gitu kan? Apa jaminannya? Saya akan menjamin berapa orang akan naik kayak gini, naik gini. Maka insya Allah dengan kita punya planning yang jelas, punya target yang jelas, kita punya rencana yang jelas, itu lebih baik. Sehingga orang yang membaca proposal kita, membaca misalnya contoh apa yang akan kita lakukan, Masya Allah mereka akan lihat, oh ini punya kejelasan. Goalnya apa? Ukurannya jelas. Apalagi kalau di dinas ada namanya Monef. Kita harus tahu, laporan Monef harus jelas apa. Kalau bilang jelek, jelek. Kalau bagus, bagus. Nggak usah ditutup-tutupi. Saya udah berkali-kali dipanggil. Kenapa? Karena saya memberikan komen jelek. Ini nggak bagus, ini bagus kayak gitu. Kenapa? Saya melakukan argumentasi berdasarkan data atau fakta yang saya buat. Ini seperti ini. Sehingga mereka akhirnya, alhamdulillah, sekarang mereka memahami. Oh, nggak seperti itu caranya. Kayak gitu. Dan ini kekuatan kita sebagai seorang mentor. Ketika kita sudah punya personal branding yang kuat, punya kekuatan tertentu, kita sudah punya planning, maka lebih efektif dalam hal kita kepada klien-klien kita. Itu ya. Oke, mungkin itu saja Mbak Sally yang bisa saya sampaikan malam hari ini tipsnya. Jadi kalau tips dalam mementoring tadi efektif ada 5 tadi itu ya. Yang pertama dengarkan dan pahami, yang kedua susun strategi bersama, kemudian sepakati, kemudian dan yang terakhir adalah evaluasi. Dan ini juga ada 5 langkah agar kita ini menjadi seorang mentor yang efektif dan hebat, dan juga itu nanti langsung bisa menjadi personal branding kita. Dan itu adalah yang sering saya lakukan selama 3-4 tahun ini untuk membangun personal branding itu. Monggo teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, masih ada waktu Mbak Sally ya. Ya, mungkin ada tambahan pertanyaan dari Bapak Ibu. Mungkin satu pertanyaan ya Pak J ya, karena Boleh, sudah silakan. mepet ini waktunya. Boleh open mic juga nggak apa-apa kok.
Boleh dituliskan di kolom komentar, open mic atau Boleh, langsung boleh. open cam juga tidak apa-apa Pak J ya. Satu Boleh, 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 pertanyaan boleh. mungkin terakhir. Ya. Ya, mungkin cukup ya Pak J ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya nggak akan bertanya. Atau boleh Cukup ya, tanya. rasa Baik, cukup baik. ya. Nanti kalau kalau di kelas kan saya langsung bertanya, tapi kali ini kan dengan teman-teman mentor nggak usah, nggak apa-apa. Jadi teman-teman mentor, mudah-mudahan apa yang saya sharingkan malam ini, mohon maaf saya tidak bermaksud menggurui ya teman-teman ya, karena di sini saya lihat teman-teman luar biasa, sudah hebat-hebat semuanya. Saya hanya menyampaikan apa yang saya lakukan selama 3-4 tahun ini dalam hal dunia mentoring ini. Saya termasuk yang baru menekuni dunia mentoring karena memang dulu sudah pernah mengikuti training dan juga pernah melakukan mentoring juga di beberapa sekolah di SMK di Jakarta dan di beberapa sekolah yang di bawah naungannya kementerian waktu itu, karena memang waktu itu sebagai tim ahli di lapangan yang membangun bagaimana peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia waktu itu dengan programnya iPad Project dan Microsoft waktu itu, dan itu ternyata mirip, nggak terlalu jauh beda dengan apa yang dilakukan dengan saat ini. Metodenya saya sampaikan juga malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kesalahan semuanya dari saya dan kebaikan, kebenaran hanya milik Allah semata. Demikian dari saya kembalikan kepada Mbak Sally. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.